Saudara-saudara, hari ini adalah momentum bersejarah karena saudara-saudara semua sebagai angkatan muda dari bangsa ini secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Mengapa saya katakan keluarga besar? Karena tadi siang saya juga baru kembali dari Semarang, Jawa Tengah, menemui angkatan-angkatan muda seperti kita, seperti saudara-saudara semua yang ada di Semarang, juga bergabung dalam Gerakan Perubahan. Jadi, saudara-saudara tidak sendiri, saya tidak sendiri, kita semua tidak sendiri, tapi kita adalah bagian dari garda terdepan Nasional Demokrat dan Partai Nasdem untuk merubah bangsa dan negara kita. Bangsa dan negara kita, saudara-saudara, selalu menunjukkan peran dari angkatan mudanya. Sejarah membuktikan itu. Ketika bangsa ini masih belum tahu bagaimana caranya mengorganisasikan diri, bagaimana caranya menghimpun kekuatan satu persatu dari anak-anak bangsa, kaum muda lah yang pada 1908 pertama kali membentuk organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Peristiwa ini yang kita kenal dengan kebangkitan nasional yang sebentar lagi akan kita rayakan, termasuk kita semua akan rayakan dalam suatu apel besar pada tanggal 20 Mei 2012 nanti. Ini peristiwa bersejarah yang pertama bagi bangsa. Yang kedua, ketika bangsa ini masih diliputi oleh semangat suku, semangat agama, bahkan semangat kelompok-kelompok kecil, pemuda juga yang mengingatkan bahwa kita walaupun berbeda-beda tetapi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda 1928, 20 tahun setelah kebangkitan nasional. Sejarah juga mengingatkan kita bahwa ketika kaum mapan, ketika kaum tua ragu-ragu untuk mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaan, kaum muda juga yang memaksa dan juga mendesak proklamator kemerdekaan kita, Bung Karno dan Bung Hatta, untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan belum lama yang lalu, sekitar 1 dekade yang lalu, ketika kaum mapan dan kaum tua berlindung di balik ketiak rezim diktator, tidak memiliki nyali untuk mendeklarasikan satu proses demokratisasi, kaum muda juga yang menduduki parlemen di Senayan merelakan jiwa dan raganya, diculik dan ditembak, dibunuh untuk berdirinya satu demokrasi dalam reformasi 1998. Karena itu, kaum muda jangan pernah merasa lemah. Anak-anak muda jangan pernah berkecil hati. Sejarah akan memanggil kita. Sejarah akan memanggil Batalion 1. Sejarah akan memanggil Batalion 2.
sejarah akan memanggil Batalion 3 untuk segera mengubah bangsa ini dalam gerakan restorasi Indonesia. Perubahan, rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku, bukan satu proses yang sederhana. Perubahan menuntut kesungguhan hati. Perubahan menuntut keikhlasan hati. Perubahan juga menuntut semangat rela berkorban. Mengorbankan apa saja yang kita punyai. Mengorbankan tenaga kita. Mengorbankan pikiran kita. Mengorbankan bahkan jiwa dan raga kita untuk mengubah nasib kita sendiri, nasib keluarga-keluarga yang kita miliki, nasib orang-orang yang kita cintai, nasib bangsa dan negara yang kita sayangi ini. Dengan latihan fisik, dengan latihan ideologi, ini belum apa-apa, saudara-saudara. Saudara-saudara dilatih selama 3 hari, berdiri selama upacara, itu belum apa-apa. Karena sesungguhnya tantangan yang ada di depan kita, musuh-musuh rakyat, senantiasa akan merintangi gerakan perubahan yang akan saudara-saudara gulirkan menuju pemilu 2014. Karena itu, kalau berdiri saja sudah tidak tahan, kalau terik mentari saja sudah tidak tahan sehingga kipas-kipas, kalau keringat saja sudah tidak tahan, maka yang namanya kader-kader muda Nasdem masih harus ditempa, masih harus dididik, masih harus dilatih lagi agar kita semakin militan untuk melakukan gerakan perubahan. Jangan pernah kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan ini sudah cukup menderita, saudara-saudara. Saudara-saudara lihat di depan saudara-saudara sendiri, pembina Latsar kita, Bapak Mayor Jenderal IGK Manila, yang berusia mungkin 2 kali lipat dari usia kita, 2 atau 3 kali lipat, masih berdiri tegak di hadapan saudara-saudara. Masih berdiri tegak tanpa sekalipun pernah mengelap keringatnya. Sekarang saudara-saudara yang merasa pernah mengelap keringat selama upacara ini harusnya merasa malu, harusnya merasa tertinggal dari senior kita, Bapak IGK Manila. Betul? Saudara-saudara, tantangan kita seperti yang saya katakan tadi akan cukup besar. Dan saudara-saudara adalah kader-kader yang berada di garis terdepan perjuangan Nasdem. Saudara-saudara berada di tingkat akar rumput. Saudara-saudara akan menjadi juru bicara dari gerakan perubahan kepada lingkungan saudara, kepada tetangga saudara, dan kepada masyarakat terdekat saudara. Tidak ada gunanya Nasdem membuat sosialisasi yang besar-besaran, iklan di TV, iklan di koran, kalau kader-kader terdepannya, kalau juru bicaranya, yaitu saudara-saudara sendiri, tidak bisa menunjukkan karakter dari gerakan perubahan. Penutupan ini bukan akhir. Penutupan Latsar ini bukanlah akhir dari perjuangan. Justru penutupan Latsar ini adalah awal, sekali lagi awal,
dari perjuangan kita semua, perjuangan saudara-saudara semua di tingkat akar rumput. Tunjukkan, sekali lagi tunjukkan dan tunjukkan bahwa saudara-saudara telah lulus dari latihan dasar ini dan menjadi kader-kader terdepan dari Nasdem. Apakah saudara-saudara siap? Saya belum dengar suara yang cukup baik. Batalion 1, apakah saudara-saudara siap menjadi kader terdepan dari Nasdem? Batalion 3, apakah saudara-saudara siap menjadi kader terdepan, kader utama? Belum selesai. Menjadi kader terdepan, kader utama dari Gerakan Perubahan. Apakah saudara-saudara siap? Batalion 2, apakah saudara-saudara siap menjadi juru bicara dari Gerakan Perubahan yang dibawa oleh Partai Nasdem? Insya Allah jawaban itu mencerminkan apa yang ada di hati dan pikiran saudara-saudara. Kembalilah ke rumah saudara-saudara, kembalilah ke lingkungan saudara-saudara, kembalilah ke RT saudara-saudara, dan tunjukkan dari kata siap yang sudah saudara ucapkan itu. Jangan pernah lalai dan jangan pernah tidur. Selalu siaga menjadi kader terdepan dari Gerakan Perubahan.